Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Luludian Afifa dengan NIM 4411421078 dari Rombel Biologi C 2021. Nah, kali ini saya mau menceritakan tentang burung cantik yang bergelar burung surga atau bird of paradise. Kira-kira burung apa nih teman-teman? Ya, betul sekali, jawabannya adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini merupakan spesies endemik dari Papua dan sekitarnya. Dikutip dari World Wildlife Fund for Nature Indonesia, terdapat 30 jenis burung cendrawasih yang ada di Indonesia dan 28 diantaranya itu dapat ditemukan di Papua. Nah, semua burung spesies tersebut itu berstatus dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Artinya, spesies-spesies ini itu tidak boleh diburu, disakiti, dibunuh, dan diperdagangkan. Nah, salah satu spesies yang dilindungi yang dimaksud adalah burung cendrawasih kuning kecil. Burung cendrawasih kuning kecil yaitu memiliki nama Latin Paradisaea minor. Dikutip dari Integrated Taxonomic Information System, klasifikasi dari burung ini adalah termasuk ke dalam kingdom Animalia, filumnya Chordata. Nah, karena burung ini merupakan hewan vertebrata yaitu memiliki tulang belakang. Sedangkan pada pasnya itu termasuk Aves karena memiliki bulu di seluruh tubuhnya. Dan ordonya adalah Passeriformes yaitu tipe burung petengger dengan memiliki kaki 3 jari di depan dan 1 jari di belakang. Familinya adalah Paradisidae dan genusnya adalah Paradisaea. Dikarenakan burung ini memiliki bulu yang panjang dan warna yang indah. Sedangkan spesiesnya tadi adalah Paradisaea minor. Terus kenapa ya burung ini tuh bisa dijuluki sebagai bird of paradise ya? Ternyata ada filosofi namanya loh teman-teman. Nama cendrawasih kecil ini memiliki filosofi yang bermakna bahwa cendra itu berarti dewa dan wasi itu utusan, yang berarti adalah utusan dewa yang berasal dari surga. Nah, masyarakat di Papua itu juga percaya bahwa burung ini merupakan penghubung antara kehidupan surga dan dunia. Nah, sehingga banyak dari kepala suku yang ada di Papua itu menggunakan mahkota dari bulu burung cendrawasih. Nah, sedangkan kuning kecil itu lebih menunjukkan pada warna bulunya yang berwarna kuning dan coklat. Hampir sama sebenarnya dengan cendrawasih kuning besar, hanya saja ukuran tubuhnya yang lebih kecil. Paruhnya berwarna abu-abu kebiruan, pada sekitar leher itu terdapat bulu-bulu mengkilap yang berwarna hijau zamrud, sedangkan iris matanya itu kuning. Nah, Paradisaea minor ini adalah jenis burung yang berbeda warna atau bentuk pada jantan dan betinanya. Bulu betina itu lebih simpel dan lebih sederhana, hanya coklat itu di bagian punggung dan sayap, dengan dada itu berwarna putih bersih tanpa bulu-bulu hiasan. Sedangkan pada jantannya dapat kita katakan sebagai pesolek, karena bulu-bulunya ini hiasannya sangat menawan dan lebih panjang. Bagian punggung itu berwarna coklat dan putih, dan kuning menjurai sampai dari sisi perut sampai ke ekor. Itu pun masih dilengkapi dengan tali hitam yang ada di bagian ekornya. Nah, bulu-bulu hiasan ini menjadi daya tarik jantan ketika musim kawin, yaitu dengan dipertontonkan kepada betinanya, yaitu dipertontonkan tariannya. Sifat burung cendrawasih kuning kecil ini cenderung soliter atau hidup dalam kelompok kecil dan akan berkumpul ketika musim kawin tiba. Contoh seperti tadi, cendrawasih kuning kecil ini hidupnya itu berkelompok kecil yang biasanya itu hanya terdiri dari 2 ekor, baik sepasang jantan ataupun sepasang betina atau berjenis kelamin sama itu. Ketika cendrawasih jantan dan betina itu pada masa kawin, maka sang jantan akan melakukan tarian untuk menarik perhatian betina. Nah, sebelum melakukan tarian, burung jantan akan membersihkan paruhnya itu paruhnya dan lingkungan sarangnya sekitar. Kemudian akan menari mempertontonkan bulu-bulunya yang indah itu kepada betina. Nah, selain perilaku berupa tarian, burung jantan juga akan mengeluarkan suara kicauan yang khas. Burung cendrawasih kuning kecil ini adalah burung dimorfik sosial, yaitu akan berpoligami. Status konservasi burung cendrawasih kuning kecil ini menurut IUCN International Union for the Conservation of Nature yaitu less concern, status untuk spesies dengan resiko rendah menghadapi kepunahan.
Jumlahnya yang sedikit yang ada di alam itu diakibatkan karena perburuan yang terus-menerus dan juga lunturnya sakralitas cendrawasih di kalangan masyarakat adat yang ada di Papua. Nah, burung ini tuh masih menjadi target perburuan dan perdagangan yang masih marak. Burung cendrawasih masih banyak diperjualbelikan dan dijadikan souvenir atau aksesoris baik dalam bentuk hidup maupun yang sudah diawetkan. Ini merupakan jelas ya tindakan kejahatan lingkungan dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut CITES, Convention on International Trade in Endangered Species itu memasukkan kategori cendrawasih kuning kecil ini pada Appendix 2 yang artinya adalah cendrawasih itu tidak akan terancam punah, namun akan terancam punah jika perdagangan itu dilakukan secara terus-menerus tanpa aturan yang tegas dan jelas. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, upaya konservasi burung cendrawasih kuning kecil ini sebagai berikut. Bahwa setiap orang itu dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan baik, hidup maupun mati. Kemudian larangan penggunaan burung cendrawasih asli sebagai aksesoris dan cindera mata. Kemudian menegakkan aturan baik itu secara nasional maupun internasional dan dalam rangka menekan pemanfaatan tidak lestari atas satwa tersebut, maka perlu dilakukan upaya tindakan perlindungan satwa termasuk burung cendrawasih kuning kecil. Mungkin sekian sampai di sini pemaparan saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.